Sehingga kita ketika memasuki bulan Ramadan ini harus pandai-pandai untuk meraih banyak pahala. Karena amal solih yang tadi terbuka sangat luas, berbagai macam amal solih. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka pada malam hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana cara kita memanfaatkan bulan Ramadan agar bisa memanen banyak pahala. Jangan sampai bulan Ramadan lewat dan kita tidak mendapatkan pahala yang banyak, eman-eman. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa memanen pahala dari sebuah amalan yang bernama sholat. Sholat yang sudah sering kita lakukan, ini bisa kita maksimalkan sehingga bisa memanen pahala yang banyak. Karena sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat, menunjukkan kalau sholat itu rukun yang mulia, yang agung. Kemudian juga sholat menjadi pembeda antara seorang muslim dengan non-muslim. Sehingga kalau ditanya apa bedanya muslim dengan muslim, ya sholatnya. Kemudian juga sholat menjadi amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak. Ketika sholatnya baik, maka amal yang lain ikut baik. Demikian pula sebaliknya, ketika sholatnya tidak baik, maka bisa merembet kepada amal yang lainnya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara kita memaksimalkan sholat kita agar bisa memanen banyak pahala? Maka yang pertama adalah kita mulai dari adzan, panggilan sholat adzan. Adzan ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang sering kita abaikan, kita acuhkan. Padahal dahulu sahabat yang mulia Abdullah bin Amr, beliau pernah mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya para muadzin itu, para tukang adzan itu, orang-orang yang adzan itu mendahului kami dalam hal pahala. Ternyata sahabat Abdullah ini beliau mengadu, iri dengan para muadzin, yang muadzin mendapatkan banyak pahala. Di antaranya Bapak Ibu, sejauh suara muadzin itu terdengar, maka benda-benda di sekitarnya akan bersaksi di hari kiamat. Kemudian kelak di akhirat muadzin itu akan panjang lehernya sebagai bentuk kemuliaan dan sebagai bentuk ciri khas. Oh, berarti dia di dunia adalah seorang muadzin. Dan sekian banyak keunggulan dari muadzin ini, sehingga sahabat Abdullah bin Amr tadi beliau iri dan mengadu kepada Rasulullah. Maka bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan, kul kama taqulun, kul kama yaqulun, katakan sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Fa idza intahaita, ketika sudah selesai, fasal, maka berdoalah, tuqtoh, niscaya akan diijabahi. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, cara kita agar kita bisa mendapatkan pahala muadzin adalah dengan cara kita menirukan bacaan muadzin. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tirukan sampai selesai. Kecuali bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya muadzin. Kemudian setelah itu kita berdoa, niscaya akan diijabahi. Ini kata Rasulullah SAW. Yang kedua Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, cara kita memaksimalkan sholat kita adalah hendaknya kita melaksanakan sholat 5 waktu tersebut di masjid. Karena muadzin sudah memanggil kita, maka kita hendaknya memenuhi seruan muadzin, datang ke masjid untuk sholat 5 waktu, terutama untuk
laki-laki. Sahabat Ibnu Umar beliau meriwayatkan sholatul jamaati, sholat jamaah itu afdalu, lebih afdal min sholatil fardhi, dari sholat sendirian, bi sab'i wa isrina darajatan, lebih afdal 27 derajat. Sehingga kalau kita ingin maksimal pahalanya, maka silakan monggo datang ke masjid. Sholat di masjid pahalanya 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian di rumah. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah setelah kita datang ke masjid untuk sholat 5 waktu, maka berusahalah untuk berada di shaf yang paling depan. Berusaha untuk berada di shaf yang paling depan, karena Rasulullah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala suhufil awwal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf paling depan. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Bahkan Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, seandainya orang-orang itu tahu besarnya pahala shaf pertama, niscaya mereka akan melakukan undian, akan diundi siapa yang di shaf terdepan. Saking besarnya pahala di shaf yang terdepan. Ini untuk laki-laki. Karena untuk ibu-ibu kebalikannya, shaf yang terbaik adalah yang paling belakang. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya adalah untuk memaksimalkan pahala kita adalah hendaknya kita senantiasa berusaha untuk mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama, Allahu Akbar, ketika mulai sholat. Hendaknya kita tidak luput atau mendapatkan takbiratul ihramnya imam, karena ada keutamaan bagi orang-orang yang mampu mengikuti takbirnya imam, takbir yang pertama imam. Dari sahabat Anas bin Malik beliau mengatakan, man sholla lillahi, barang siapa yang sholat karena Allah, arba'ina yauman, selama 40 hari berturut-turut, fi jama'atin, dalam kondisi berjamaah, yudriku takbiratul ula, tidak luput dari takbiratul ihramnya imam, kutibalahu, maka akan dicatat baginya baro'atani, 2 kebebasan. Yang pertama baro'atun minan nar, bebas dari neraka, dan yang kedua baro'atun minan nifaq, bebas dari sifat munafik. Ini keunggulan orang-orang yang mampu mengikuti takbiratul ihram, takbiratul ihramnya imam selama 40 hari berturut-turut tidak ketinggalan, maka akan dibebaskan dari 2 kebebasan, dari kebebasan api neraka dan dari kebebasan sifat munafik. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan untuk memaksimalkan sholat kita agar bisa memanen pahala yang banyak. Yang pertama adalah kita menjawab adzan, sehingga kalau ada adzan jangan dibiarkan begitu saja. Kalau kita sedang ngobrol, berhenti dulu, dijawab, diikuti, kemudian berdoa, kemudian segera ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, kemudian berusaha mendapatkan shaf yang pertama, dan kemudian usahakan tidak luput dari takbiratul ihramnya imam. Insya Allah kita akan memanen pahala yang banyak, dan bulan Ramadan ini bisa kita jadikan permulaan untuk kita melatih agar bisa sholat semaksimal mungkin. Harapannya bisa mendapatkan pahala yang banyak. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.